Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Ragil, Ya, Chef. untuk kali ini platingan kamu menurut saya sangat berantakan. It doesn't look pretty gitu loh. Apalagi tadi pas kamu tuang juga, ya udah gitu aja. Ragil, let's go. Ragil ternyata bikin pancake di sini. Dari penampilannya sih cukup plastik ya, tapi tuh komponen banyak banget di sana. Aku maju dengan membawa si Sirniki itu. Perasaanku cukup lega, aku cukup bangga dengan masakannya, rasanya juga cukup baik menurut aku. Jadi namanya Sirniki. Jadi itu tuh saya lupa antara Russian atau Ukraine. Dia tuh pancake keju, seperti pancake tapi dari keju. Oke, jadi kamu berriesnya ini bikin Raspberry saus sama berry kompot. kompotnya pakai campur nih. Iya, strawberry, blueberry, raspberry, blackberry. Ininya Raspberry aja, Chef. Raspberry saya infus sama lemon peel sama daun jeruk. and this just whipped cream. Whipping cream, vanilla sama lemon zest. Saya agak panjang ya. Oke. Untuk ini. Ini akan menjadi sebuah perdebatan yang akan cukup sangat perlu dibahas. Kamu memilih membuat sirniki. Sirniki kamu, komponen utama dengan kejunya saya tidak punya masalah. Eksekusi warna dapat, tekstur oke. Kembali lagi, challenge-nya adalah berries and cream. Saya pribadi ya, nanti mungkin Chef Norman dan Chef Karen mempunyai penilaian berbeda. Saya menilai pengolahan berries kamu ini sangat minim. Kita analisa satu-satu. Komponen kamu ada 6. Ada sirnikinya dengan kejunya langsung. Kamu buat tuil. Ya. Kamu ada whipped cream. Kamu buat berries kompot. Kamu buat raspberry sauce. Dan juga ada potongan berries. Tapi kamu bisa lihat. 1. Kompot di mata saya tidak perlu. Karena kamu sudah ada sos. Apalagi kompotnya kamu campur berries warna merah dengan berries gelap. Secara visual, it doesn't look good. Dan untuk dimakan, boleh dibilang hampir tidak berfungsi. Because you have the sauce. The sauce is okay, it's fine. Lalu berriesnya lagi, kamu pakai potongan berries. Artinya hanya dipotong. Your cream hanya di-whip. Jadi banyak miss-nya. Sementara komponen utama kamu, sirniki itu aslinya seperti itu gitu. Ya. Keju diolah dengan sedikit tepung, telur, ada icing sugar, kadang ada juga pakai lemon zest atau lime zest dan lain sebagainya. Jadi pengolahan kamu di sini agak sedikit tidak terutilize dari challenge-nya. Apakah ini enak bisa dimakan? Ya, kamu serve ini di breakfast, saya makan kok. Ya, kembali lagi ini adalah kompetisi. Kamu harus bisa menganalisa challenge-nya di mana. Kalau saya jadi kamu, it's very simple. Saya bikin blueberry sponge cake, tapi saya robek. Biasanya orang yang muda-muda sekarang bilangnya berries cotton. Jadi dia kayak sponge cake, lebih light, kamu bisa robek gitu. Kamu ada sirnikinya, taruh itu di atasnya, quenelle kecil whipped cream, ada potongan berries yang beda berries, sedikit sos yang kamu buat. Itu jauh lebih presentable secara looks, jauh lebih mengutilize daripada challenge-nya, dan lebih enjoyable. Oke. Oke? Thank you, Chef. Komentar Chef Yuna terhadap hidanganku sangat-sangat on point.
dari awal aku sudah tidak merencanakan untuk membuat si berry kompot. Tapi kalau cuman elemen berry-nya itu cuman dari raspberry sauce, kayaknya makin kurang. Ragil, Ya, Chef. untuk kali ini platingan kamu menurut saya sangat berantakan. It doesn't look pretty gitu loh. Apalagi tadi pas kamu tuang juga, ya udah gitu aja. Sebenarnya kalau ngelihat dari your past challenge ya dulu ya. Ingat gak waktu kamu bikin es puma and everything gitu kan, ya kan? Sebenarnya kamu bikin simple kompot aja, taruh di base aja, kamu tutupin sama es puma aja, sedikit sponge dalamnya, crumble or whatsoever, itu udah meng-highlight berries sama krimnya. Sebenarnya kan kalau kita ngomong berries and cream ya, apa sih yang paling mewakili gitu loh? You can make strawberry shortcake, bisa di-deconstructed, itu cuman komponennya cuman crumble, jam, berries, terus sama krim. That's it. Tapi simple justru yang kita mau tuh seperti itu kalau misalnya kamu highlight di dessert. Jadi waktu saya makan ini, apalagi ini pertama kalinya saya makan serniki ya. Menurut saya komponen itu tidak membantu berries dan krimnya. Dia nggak elevate the berries and cream to be together. Ngerti gak? Jadi justru distract berries krimnya untuk together kalau menurut saya. Saya dari orang yang nggak pernah makan serniki ini, saya mikirinnya kalau misalnya kamu kasih saya something cheesy, pikiran saya tuh saya dikasih brie aja atau camembert di sebelahnya, itu something soft yang saya bisa makan bareng, itu mungkin buat saya bisa lebih enjoy gitu loh. Okay. Jadi it's do I like it? I'm not sure. Do I hate it? I'm not sure too gitu loh. Jadi masih bingung di kepala saya gitu. Tapi kalau misalnya saya ngomong ini cocok untuk tantangan berries and cream, I don't think so. Kurang nonjolin the berries and the cream for me. Thank you, Ragil. Thank you, Chef. Ragil, Yes, Chef. serniki. Secara tekstur, sebetulnya sirnikinya tuh nggak ada masalah. Cuman, ya apa yang dikatakan Chef Juna sama Chef Karen, bahwa berries dan krim kamu itu kurang ter-highlight. Kalau saya jadi kamu, ya saya akan bikin sponge cake, bisa dari beberapa berry kamu pilih, atau salah satu berry kamu pilih, kamu jadikan sponge cake. Kemudian krimnya kamu bisa infusing dengan salah satu berry juga. Misalnya dengan blueberry, ya. Kamu infusing dengan blueberry, kemudian juga bisa ditambahkan vanilla. Nggak usah pakai aromatik yang terlalu strong karena mau menonjolkan berry-nya. Kemudian kasih santan gum, masukin ke dalam sifon, dinginin. Nanti pada saat mau serve, baru kamu kasih ya sifon. Jadi bener-bener light. Kalau ini kan agak sedikit berat tuh, lebih light, lebih stabil juga dan lebih bagus. Twillnya ya bisa kamu simpen di atas-atasnya. Kemudian untuk pelengkapnya baru kamu pilih sausnya. Jadi saya nggak akan pilih kompotnya. Atau kompot tetap kamu pakai hanya untuk base di bawah biar cake-nya itu nggak gerak kemana-mana. Jadi setelah kamu semprot isi sifonnya, dia kan akan menggelembung, baru kamu tuang sausnya, ya. Ragil, ada tambahan. Tunggu buat yang lain juga ya. Selama saya di galeri ini, saya belum pernah dapet twill tuh yang enak. I'm not joking. Kalau kalian mau taruh garnish, itu harus enak. Jangan buat itu sebagai hanya dekorasi. Soalnya waktu saya makan, twillnya itu tuh memang kamu kan pakai cetakan supaya dia nggak cepet patah kan. Yeah. Jadi adonannya pasti beda. Cuman itu nggak ada rasa tuh yang gurihnya dari twill, yang kita maru dari twillnya itu nggak keluar. Jadi di situ boleh, di situ enggak juga. It doesn't matter gitu. Tapi nggak ada flavor yang gimana gitu. Jadi jangan kasih kita tuh yang something very flowery gitu aja. Thank you, Ragil. Tepung sama Iya, cuma tepung sama butter. Apa kamu pakai egg white atau apa di sini gitu loh ya. Pakai egg white. Iya, jadi find something yang better gitu. Kamu cobain dulu ya. Thank you, Ragil. Thank you, Chef. Mungkin ini harga yang aku harus bayar terhadap strategiku sendiri. Aku memang ingin menyajikan sirniki tersebut sebagaimana tradisionalnya disajikan. Dan aku juga tidak ingin mengolah berry-nya terlalu banyak agar menonjolkan rasa asli dari berry tersebut. Tapi menurut para juri, challenge kali ini mereka menginginkan lebih. Apa yang bisa kita hadirkan terhadap berry-berry tersebut menjadi sesuatu yang lain, yang lebih kompleks. Kami akan berdeliberasi untuk menentukan siapa yang harus keluar dari galeri.
Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Milgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.